Teman-teman pernah bingung gak dengan penamaan Channa Mimetic Pulchra, Red Dot Pulchra, Red Stripe Pulchra, dan terus apa hubungannya dengan Channa Pulchra? Nah, buat yang masih bingung, mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya. Saya Hiko dan ini GGS Swiss Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman snacker Fishkeeper seluruh Indonesia? Selamat datang di GGS Swiss Room. Seperti yang udah saya omongin di awal, di video kali ini saya mau ngomongin Channa Pulchra dan ikan-ikan yang disebut pulchra di belakangnya. Ada 4 ikan yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama tentu Channa Pulchra, yang kedua Channa SP Mimetic Pulchra, yang ketiga Channa SP Red Dot Pulchra, yang keempat Channa SP Red Stripe Pulchra. Apa aja bedanya dan apa hubungannya mereka satu sama lain? Langsung aja yang pertama kita bahas tentu Channa Pulchranya dulu. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa yang namanya Channa Pulchra tentu rujukannya adalah ikan yang dideskripsikan oleh Dr. Ralph Breeds tahun 2007. Artinya secara ilmiah Channa Pulchra itu cuma satu dan tidak bervarian-varian, itu secara ilmiah. Tapi seringnya ikan-ikan itu bermunculan di pasar hobi lebih cepat daripada dideskripsikannya. Jadi lebih cepat dari papernya. Kalau nyari papernya mungkin belum ada. Soal ikan-ikan baru ini kan kalau ditemuin juga alurnya kan ketika sudah ditemukan mungkin para supplier dan eksportir importir juga kan nggak perlu nanya dulu kok ini kasih nama apa ya ke saintis terus nyari papernya. Biasanya kan nggak gitu. Nah, ikan ini sekarang disebut blue pulchra ya. Mungkin hampir di Asia kali disebut blue pulchra. Nah, penamaan blue sendiri saya rasa tidak tepat. Harusnya ikan yang udah punya nama ilmiah tidak ditambahi lagi. Sekalipun misalkan seperti di kasus ini jadinya ada SP Mimetic Pulchra, ada SP Red Dot, ada Red Stripe. Jadi harusnya tetap aja Channa Pulchra. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, zaman dulu juga pernah ada fenomena kayak gini. Waktu itu Channa Blaeherri munculnya Channa Blue Blaeherri dan Channa Chocolate Blaeherri. Tapi waktu itu bedanya, adanya 2 ikan ini tidak serta-merta bikin Channa Blaeherri namanya ganti misalkan jadi Channa Blaeherri Red misalnya. Enggak, Channa yang sudah dideskripsikan ya udah gitu aja, nggak usah ditambahi apa-apa lagi. Jadi waktu itu penyebutannya ya mungkin seperti sekarang juga sih, sebagai pembeda aja. Bedanya yang bisa kita lihat secara visual juga. Jadi pada akhirnya Channa Blue Blaeherri ini sekarang kita kenal sebagai Channa Andral, dan Channa Chocolate Blaeherri sekarang jadi Channa Brunel. Cukup lama waktu itu sampai dari muncul di pasaran sampai dideskripsikannya. Bahkan Brunel mah baru-baru ini aja ya dideskripsikan. Balik lagi soal pulchra. Kalau dalam biologi setahu saya ketika ada hewan atau tumbuhan yang tidak diketahui, tidak dikenal, tapi memiliki kemiripan dengan yang sudah ada, biasanya ditambahi kata afinis. Terus kalau dalam kasus ini mungkin jadinya Channa AFF atau afinis pulchra. Kurang lebih artinya Channa yang mirip Channa Pulchra. Tapi sekarang ada 3 nih di pasaran yang disebut pulchra. Walaupun bisa dibilang kalau Mimetic Pulchra jauh ya. Kenapa jauh? Karena kalau Mimetic Pulchra kan dia tipe breedingnya aja mode brooder dan karakternya jauh beda ya. Dia lebih cenderung lebih pemalu lah, lebih suka ngumpet.
Tapi sebelum kita masuk ke cara mimetik red dot dan red stripe, kayaknya kita bahas dulu toleransi atau fisik chana pulchra sebetulnya seperti apa. Karena sekarang ini kan isunya adalah, atau di faktanya di lapangan adalah, di Indonesia ini kan banyak sekali hybridnya atau silangan, ada dengan orna, ada dengan red dot, ada dengan red stripe. Nah, kali ini kita bahas dulu soal fisik chana pulchra dengan foto-foto chana pulchra yang ada jauh sebelum zaman hybrid. Yang pertama, ketika ngomongin chana pulchra tentunya kan kita akan terbayang ikan biru dengan ada banyak blotch atau stripe atau dot kuning sampai oranye dengan sirip renang yang warna putih hitam, garis-garis putih hitam rapi. Nah, setahu saya dot hitam, total hitam di chana pulchra itu memang kadang nggak banyak di ikan-ikan wild. Nah, kalau bentuk dot dan blotch atau stripe-nya kurang lebih ada dua macam sih. Ada yang membentuk dot-dot kecil mirip red dot gitu. Cuman kalau diperhatikan detailnya tetap berbeda sih antara chana pulchra dengan chana red dot. Lalu pectoral fin, sirip renangnya biasanya chana pulchra itu rapi. Ini salah satu pembedanya dengan orca, walaupun orca juga ada yang rapi, dan chana pulchra juga bisa aja, apalagi kalau pernah kegigit di bagian sirip renang, itu bisa banget nantinya jadi garis putihnya terlihat acak-acakan, tidak seperti chana pulchra yang seharusnya gitu. Biasanya itu gara-gara berantem aja. Lalu dot di total hitam di sirip punggung, pengalaman zaman jauh sebelum zaman orca sih sudah ada yang dotnya 1, 2, 3, 4. Jadi tidak bisa jadikan patokan juga kalau lebih dari 2 bukan pulchra. Karena kita tahu sendiri di fase mudanya kan banyak sekali dot itu di sirip punggung chana pulchra baby. Ini kadang tersisa sampai dewasa. Ini salah satu form chana pulchra WC. Saya pikir cukup konsisten dari dulu. Total nggak begitu banyak, makanya saya pengen teman-teman tahu bahwa total hitam di chana pulchra WC itu nggak begitu banyak. Tapi kalau corak oranye di pipi sangat kelihatan, dan di badan cenderung besar dan banyak biasanya. Cenderung besar ya pasti. Perbedaan ketiganya, chana pulchra, chana red dot pulchra ini, red dot pulchra. Nah, ini salah satu ciri red dot pulchra menurut saya, adanya total merah di punggung. Jadi kalau pipi dia mirip red stripe, dan pola oranyenya dia punya ciri khas sendiri. Bentuknya banyak yang kayak lope-lope terbalik gitu. Nah, kalau chana pulchra dorsal finnya rata-rata 34 sampai 36. Kalau red dot 35. Dari 3 spesimen yang saya cek semuanya 35. Kalau red stripe dari 5 spesimen ada 2 yang 35, ada 3 yang 37.
Jadi kalau Cana Pulchra 34 sampai 36, Cana SP Red Stripe Pulchra 35 sampai 37. Sebetulnya biasanya yang dihitung bukan cuma dorsal fin, tapi karena biar tetap dalam konteks hobi aja, jadi buat seru-seruan aja, buat salah satu referensi juga. Jadi cuma dihitung dorsal finnya aja. Selain itu, jadi mereka Cana Pulchra, Red Dot, dan Red Stripe semuanya bertipe egg layer yang non egg feeder. Yang berbeda paling pertumbuhan anak-anak nggak sama. Kalau Cana Pulchra relatif paling cepat di antara ketiganya, setelahnya Red Dot, ketiga paling lambat di antara ketiganya itu Red Stripe. Menurut saya soal laju pertumbuhan ini, grow rate ini lebih dari cukup untuk membantah bahwa Red Dot adalah grade B-nya Red Stripe. Ada yang bilang gitu dulu. Jadi dia tuh berbentuk dot-dot karena gagal jadi stripe. Padahal secara warna memang berbeda. Terus Red Dot ini kan juga konsisten di ratusan spesimen. Coba lihat kalau importir datangkan, teman-teman lihat deh. Secara fisik mereka ini konsisten seperti itu. Jadi 2 baris atas bawah dan bentuknya mirip-mirip lah. Kalau Red Stripe memang beda-beda sih, Red Stripe. Tapi secara selain bentuknya, warnanya juga beda. Red Stripe lebih merah dibanding Red Dot di polanya ya, dan dorsal fin relatif lebih tinggi dari Red Dot Pulchra. Jadi opini saya, Cana Pulchra, Cana SP Red Dot Pulchra, Cana SP Red Stripe Pulchra adalah 3 ikan yang berbeda. Walaupun sekarang pasar menyebutnya Pulchra. Satu saat saya yakin mereka akan, Red Dot dan Red Stripe ini akan punya nama sendiri, lepas dari nama Pulchra. Mungkin segitu dulu video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya bukan guru, Anda bukan murid. GGS Fishroom pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi